Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, khususnya para ustadz dan ustadzah serta para habaib yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini seperti malam-malam sebelumnya dan insyaallah juga pada malam-malam berikutnya hingga malam ke-10 kita mendapatkan taufik dari Allah, kita mendapatkan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri majlis duka dan majlis memperingati kebangkitan Imam Husain alaihi salam. Mudah-mudahan banyak yang dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan kepada saya sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh MC adalah seputar Sayyidah Zainab alaihissalam yang menjadi ikon khusus di padang Karbala dalam kafilah Imam Husain, dan beliaulah teladan bagi kita semua khususnya dalam beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Dalam sebuah hadis Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam bersabda, kulluna sufunun najah wa safinatul Husaini awsa'u wa asra'u. Kita semua, kata Imam Ja'far Shadiq, kita semua ahlul bait adalah bahtera-bahtera keselamatan. Namun di antara kami ahlul bait ada bahtera Al-Husain, yang bahtera Al-Husain punya kelebihan daripada yang lainnya. Dalam hadis itu disebutkan ada dua kriteria atau dua hal yang menyebabkan bahtera Imam Husain adalah lebih luas dan lebih cepat sampai kepada tujuan. Mungkin banyak hal yang bisa digali daripada sabda Imam Ja'far Shadiq alaihi salam ini yang memberikan perumpamaan bahwa bahtera Imam Husain adalah lebih luas dan lebih cepat. Salah satu
dari makna hadis tersebut adalah bahwa apa yang dicontohkan, apa yang menjadi teladan bagi kita yang telah dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam dengan kebangkitan di padang Karbala adalah sesuatu yang lebih kompleks, yang jauh lebih komprehensif daripada berbagai teladan yang dicontohkan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalam sebelum dan setelah beliau. Salah satu daripada komprehensivitas kebangkitan Imam Husain, salah satu daripada lebih lengkap sehingga dia lebih luas dan lebih banyak bisa menampung mereka yang akan bergabung dengan Imam Husain, atau berbagai faktor yang menyebabkan manusia bisa bergabung, bisa menaiki bahtera Imam Husain alaihissalam, adalah adanya Sayyidah Zainab di dalam kafilah Imam Husain. Sayyidah Zainab adalah punya ciri khas, yaitu bahwa beliau seorang wanita yang pada perjuangan para imam yang lain tidak semuanya atau hampir tidak ada yang perjuangannya adalah juga ditopang, didukung oleh seorang wanita. Tetapi pada kafilah Imam Husain, pada kebangkitan Imam Husain, di situ juga ada peran besar Sayyidah Zainab putri Imam Ali alaihi wassalam. Tentu ketika kita memahami atau ingin memahami lebih komprehensif tentang kebangkitan Imam Husain, itu tidak boleh kita hanya ambil peristiwa yang dicatat oleh sejarah di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah yang dikenal dengan nama Ashura. Tetapi kita harus lebih lengkap secara utuh, kita harus pelajari dan kita harus jadikan sebagai bahan bacaan dan renungan kita kebangkitan Imam Husain secara lengkap, yaitu sejak beliau berada di kota Madinah, di saat beliau dipaksa untuk melakukan baiat kepada Yazid dan beliau melakukan penolakannya, hingga akhirnya beliau sampaikan kepada para pembesar kota Madinah saat itu apa yang akan beliau lakukan, hingga beliau menuju Mekah. Dan juga di Mekah beliau sempatkan waktu yang ada, yang kebetulan juga adalah musim atau saat-saat kaum muslimin dari berbagai tempat saat itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Imam Husain juga sampaikan berbagai faktor, berbagai masalah yang melatar belakangi kebangkitan beliau, hingga akhirnya beliau meninggalkan kota Mekah dan menuju Karbala. Dalam perjalanan Imam Husain juga menyampaikan berbagai pesannya, berbagai khutbahnya, hingga hari yang ke-10 dari bulan Muharram, dan terjadilah apa yang terjadi kepada Imam Husain, keluarga dan sahabatnya. Namun kebangkitan Imam Husain tidaklah berhenti di padang Karbala,
tidaklah berhenti dengan kesyahidan Imam Husain. Justru kebangkitan Imam Husain untuk mereka yang hidup pasca Imam Husain atau pasca kejadian Karbala baru dimulai. Babak baru daripada kebangkitan Imam Husain yang dipimpin oleh putri Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidah Zainab alaihassalam. Sayyidah Zainab lah yang kemudian memainkan perannya setelah kesyahidan Imam Husain untuk menyampaikan pesan-pesan yang boleh jadi belum tersampaikan oleh Imam Husain di masa hidupnya. Sayyidah Zainab lah yang kemudian berdialog dengan Ubaidillah bin Ziyad di kota Kufah saat itu, dan juga Sayyidah Zainab lah yang berdialog dengan Yazid di kota Syam atau Damaskus. Dan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab adalah sesuatu yang merupakan sebuah informasi yang kemudian dicatat oleh sejarah hingga kita bisa baca dan kita bisa mengenal perjuangan Imam Husain alaihissalam. Tentu seorang wanita yang menanggung dan berperan untuk melanjutkan kebangkitan Imam Husain bukanlah wanita biasa. Dan ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Imam Husain atau filosofi tujuan mengapa Imam Husain membawa Sayyidah Zainab dan beberapa wanita dari keluarga beliau, karena peran merekalah yang sangat besar yang dipimpin oleh Sayyidah Zainab untuk melanjutkan kebangkitan Imam Husain, untuk melanjutkan berbagai hal yang tersimpan dalam kebangkitan Imam Husain yang boleh jadi banyak orang saat itu tidak memahaminya. Maka ketika Imam Husain ditanya oleh banyak pihak saat itu mengapa beliau membawa para wanita, mungkin jawaban yang disampaikan oleh Imam Husain kepada khalayak ramai saat itu atau kepada orang yang bertanya kepada Imam Husain hanya jawaban ala kadarnya, jawaban sekedar mereka bisa diam saja. Karena Imam Husain menyampaikan bahwa Allah memang menginginkan, iradah Allah adalah mereka akan ditawan. Tentu ini adalah bagian daripada jawaban dan bukan jawaban secara sempurna. Karena mereka ditawan tidak hanya menunjukkan bahwa para penguasa tidak lagi memiliki pri kemanusiaan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan ditawannya para wanita dari Ahlul Bait, khususnya Sayyidah Zainab, maka ini menjadi sebuah corong, sebuah hal yang kemudian dapat menyuarakan kemazluman Ahlul Bait alaihimussalam di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah pesan-pesan dan hal-hal yang penting untuk disampaikan karena disalahpahami oleh banyak orang, termasuk
para pimpinan saat itu seperti Ubaidillah bin Ziyad dan Yazid. Karena itu pribadi seperti Sayyidah Zainab yang memang dipersiapkan oleh Imam Husain untuk melaksanakan sebuah tugas mulia ini adalah tentu seorang spesies bisa dilakukan oleh setiap orang. Yang pertama dibutuhkan hingga Sayyidah Zainab mampu untuk melaksanakan tugasnya adalah diperlukan beberapa sifat mulia. Di antara sifat itu adalah kesabaran dan keteguhan. Kesabaran adalah sesuatu yang mutlak diperlukan untuk seseorang menghadapi berbagai problema kehidupan, khususnya jika ia ingin untuk kemudian melakukan tugas-tugas mulia seperti yang dilakukan oleh para nabi alaihimussalam dan dilanjutkan oleh para imam seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan al-Mujtaba dan al-Imamul Husain. Dan saat ini yang berperan sebagai seorang yang melanjutkan misi daripada seorang seperti Imam Husain, yang saat itu Imam Ali Zainal Abidin sebagai pelanjut Imam Husain dalam keadaan sakit, artinya beliau tidak bisa melaksanakan secara utuh apa yang harus beliau lakukan di masa-masa yang dibutuhkan, dan Sayyidah Zainab alaihassalam menggantikan peran Imam Ali Zainal Abidin. Dan itu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi adalah mengharuskan sebuah keniscayaan beliau punya kesabaran yang luar biasa dan keteguhan hati untuk melaksanakan tugas mulia tersebut. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sabar dalam banyak ayatnya. Di antara ayat-ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau menyuruh kita untuk menjadikan sabar sebagai sarana untuk kita meraih kesuksesan. Bahkan digandengkan kesabaran itu dengan salat, seperti yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Bahkan lebih daripada satu ayat di surat Al-Baqarah saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kalian menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dalam bahasa Arab, ketika sebuah kalimat tidak disebutkan, disuruh untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Penolong untuk apa? Dalam ayat itu tidak disebutkan. Bahkan dalam ayat yang lain yang redaksinya juga kurang sama, tidak disebutkan untuk apa. Dan itu artinya dipahami bahwa sabar dan salat adalah modal utama kita, adalah faktor yang sangat menentukan dan tidak boleh atau tidak bisa kita tinggal untuk menghadapi semua persoalan, untuk meraih kesuksesan dari berbagai masalah, dari berbagai perkara dalam kehidupan kita. Sebagian menerjemahkan atau menafsirkan sabar adalah dengan puasa karena digandengkan dengan salat. Tentu benar,
puasa adalah salah satu daripada pengejuantahan daripada sifat sabar. Tidak mungkin seseorang mampu untuk melaksanakan perintah puasa kecuali ia memiliki kesabaran. Sebagaimana salat juga ada yang menerjemahkan maksudnya adalah salat yang kita pahami, salat secara definitif, yaitu sebuah pekerjaan ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan persyaratan tertentu, dengan ruku dan sujud serta bacaan tertentu. Tapi ada juga yang memiliki atau menerjemahkan, menafsirkan kata salat dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebagian lagi menerjemahkan kata salat adalah keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makna itu adalah benar karena doa, karena salat di dalamnya ada doa dan makna salat juga doa, dan semua itu adalah keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, bahwa sabar dijadikan dalam banyak Al-Quran sebagai sebuah sifat yang harus dimiliki oleh setiap kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas kita. Pada saat yang sama, sabar adalah diperlukan dalam rangka menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan kita. Dan ujian itu tidak harus selamanya dengan sesuatu yang tidak mengenakkan diri kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Boleh jadi ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tetapi itu merupakan kebaikan, itu merupakan sesuatu yang justru cocok dengan diri kita. Karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, dan kami Allah akan menguji kalian wahai manusia dengan kebaikan atau keburukan, dengan kesehatan atau dengan penyakit, dengan kekayaan atau kefakiran, dengan ketenaran atau justru tidak dikenal oleh siapapun, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kita dalam kehidupan adalah perlu untuk selalu sadar bahwa kita berada dalam ujian demi ujian, dan tidak mungkin kita akan lulus daripada ujian tersebut kecuali dengan kesabaran. Dan itulah yang dilakukan atau diteladankan oleh Sayyidah Zainab alaihassalam, seorang wanita yang umumnya selalu dipahami bahwa tidak punya kemampuan untuk menghadapi berbagai persoalan seperti laki-laki, yang umumnya dipahami bahwa wanita lebih sedikit kesabarannya daripada laki-laki dan seterusnya. Tetapi Sayyidah Zainab alaihassalam memberikan contoh sesuatu yang lain. Justru beliau sebagai seorang perempuan, beliau telah memberikan teladan kepada kita semua bagaimana beliau punya sifat kesabaran di saat beliau
dihadapkan kepada ujian yang sangat berat saat itu. Beliau tidak hanya ditinggal oleh Imam Husain alaihissalam, saudaranya yang tercinta, tetapi beliau juga mengorbankan, beliau juga ditinggal oleh anaknya, beliau juga ditinggal oleh keponakan-keponakannya, beliau juga ditinggal oleh saudara-saudaranya seperti Abul Fadl Abbas dan 3 orang lain saudara Abul Fadl Abbas dari ibu yang lain selain Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Ini menunjukkan betapa bahwa Sayyidah Zainab yang bahkan menyaksikan hampir semua apa yang menimpa saudara-saudaranya, yang menimpa anak dan keponakan-keponakannya, tetapi beliau tetap berada pada sifat atau kondisi jiwa bahwa beliau adalah seorang yang sabar. Bahkan tidak cukup beliau adalah sebagai seorang yang sabar dengan makna yang pasif, artinya tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, menahan diri, tetapi justru beliau selain kesabarannya, beliau juga punya keteguhan jiwa. Dengan kokoh beliau berpegang teguh dengan janji, dengan apa yang telah menjadi komitmennya yang disampaikan kepada saudaranya Al-Imamul Husain dan sebelumnya disampaikan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Di antara ayat yang tadi dibaca oleh qari itu pada surat Al-Ahzab, yang ini juga menjadi bacaan Imam Husain di padang Karbala di saat setiap sahabat datang kepada Imam Husain dan meminta izin Imam Husain untuk meminta dari Imam Husain untuk maju ke medan laga. Imam Husain membacakan surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin terdapat pribadi-pribadi yang mereka benar, yang mereka komit, mereka tetap loyal hingga darah titik darah penghabisan, hingga maut menjemput mereka. Mereka tetap berpegang teguh dengan janjinya dan loyalitasnya. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu hingga ajal tiba. Dan ketika mereka menunggu, mereka tidak merubah sedikit pun dari komitmennya. Ayat ini dibacakan oleh Imam Husain kepada orang yang akan maju ke medan laga, dan itu pertanda bahwa Imam Husain mengizinkannya untuk maju ke medan laga, dan semuanya adalah menemui kesyahidan, gugur sebagai syahid seperti disebutkan dalam ayat ini. Tetapi ayat ini juga menyebutkan bahwa mereka yang berpegang teguh dengan janjinya itu tidak semuanya gugur di medan laga, tapi sebagiannya adalah masih hidup menunggu ajal tiba atau Allah memanggilnya. Dan ketika mereka menunggu ajal tersebut, menjalani kehidupan ini, mereka adalah tidak merubah
sedikit pun janji dan loyalitasnya. Maka penggalan ayat kedua ini adalah untuk mereka yang tetap hidup pasca kejadian Karbala, yang dipimpin atau orang pertamanya adalah Sayyidah Zainab alaihassalam. Dan itu semua adalah juga untuk kita, bahwa kalau kita hingga saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap hidup, bernafas sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah, maka kita juga diwajibkan, kita juga dituntut adalah seperti Sayyidah Zainab alaihassalam, seperti Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, dan seperti kafilah keluarga Rasulullah yang masih hidup pasca Karbala. Apa tugas mereka dan apa tugas kita? Yang pertama adalah tetap berpegang teguh dengan janji yang telah kita ucapkan dengan keimanan, dan tetap berpegang teguh dengan tali Allah, tetap beriman kepada Rasulullah, dan tetap beriman kepada wilayah Ahlul Bait alaihimussalam. Maka Sayyidah Zainab dengan kesabaran dan dengan keteguhan hatinya, serta sifat yang ketiga yang beliau miliki, yakni keberanian, beliau melaksanakan tugasnya. Selain berpegang teguh, beliau juga mengajarkan, menyampaikan pesan-pesan Imam Husain kepada mereka yang belum mendengarnya. Dan ini ikhwan dan akhwat sekalian adalah menjadi tugas setiap kita. Setiap ayah dan setiap ibu adalah perlu untuk juga melaksanakan tugasnya. Selain berpegang teguh dengan ajaran dan keimanan yang telah ditanamkan dalam dirinya, maka mereka atau kita juga punya tugas untuk mentransformasikan, untuk mewariskan apa yang kita yakini, apa yang telah menjadi komitmen kita kepada generasi akan datang kita, kepada anak cucu kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab alaihassalam, yang tadi saya sebutkan perlu kepada modal kesabaran, keteguhan, keberanian, dan itu semua juga harus kita miliki, harus menjadi latihan kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan tugas. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita punya 3 sifat mulia tersebut? Di antaranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis semacam ini. Karena itu ikhwan dan akhwat sekalian, berikan waktu kita, tinggalkan semua aktivitas kita yang lain di kesempatan malam-malam Muharram, maka siapkan diri kita, siapkan waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, dan mengajak anak-anak kita juga menghadiri majelis seperti ini. Karena majelis seperti inilah yang akan memberikan dampak positif, yang akan memberikan energi positif kepada diri kita dan anak-anak kita, dengan mendengarkan apa yang telah dicontohkan oleh Imam Husain, apa yang telah dicontohkan oleh para pahlawan Karbala, dan apa yang telah dicontohkan
oleh Sayyidah Zainab dan tawanan Ahlul Bait alaihimussalam. Dengan majlis-majlis seperti inilah kita mampu untuk menggerakkan jiwa kita sehingga kita mampu untuk berpegang teguh dengan ajaran suci yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam dalam keseharian kita. Sangat disayangkan jika di antara para pengikut Ahlul Bait, mereka yang menyatakan dirinya cinta kepada Ahlul Bait, mereka yang menyatakan dirinya adalah pengikut Ahlul Bait, tetapi kendor, tetapi tidak bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini dan untuk kemudian membumikan ajaran Ahlul Bait dalam kehidupan keseharian kita, baik yang berhubungan antara kita dengan Allah dalam ibadah-ibadah kita, dalam salat-salat kita, ataupun yang berhubungan, kewajiban yang berhubungan dengan sekitar kita. Ahlul Bait alaihimussalam telah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, yang kita semua berkewajiban untuk berpegang teguh dengannya sebagai pusaka kedua setelah Al-Quran. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang kedua yang penting juga untuk menjadi perhatian kita sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita tadi, seperti Sayyidah Zainab juga adalah punya ilmu dan ma'rifah yang cukup tentang ajaran Ahlul Bait alaihimussalam, baik dari sisi akidah atau dari sisi fikih ataupun yang lainnya. Perlu kita membekali diri kita sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita. Sayyidah Zainab alaihassalam di hadapan Ubaidillah ibn Ziyad dan di hadapan Yazid menyampaikan dialog, menyampaikan tentang urusan atau pemahaman takdir yang benar, pemahaman bagaimana manusia mati, hubungannya kematian dengan Allah, hubungannya kematian dengan usaha manusia, hubungannya imamah kepemimpinan Ahlul Bait dengan Islam atau dengan ajaran Islam, hubungannya kepemimpinan pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hal yang itu menunjukkan betapa Sayyidah Zainab alaihassalam adalah seorang perempuan teladan untuk kita semua, khususnya tentu adalah kaum perempuan atau kaum ibu. Karena kaum ibu boleh jadi lebih banyak bertemu dengan anak-anak kita daripada bapak-bapak yang mungkin lebih banyak sibuk di luar rumah melaksanakan berbagai aktivitas di luar rumah. Maka seorang perempuan sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu adalah perlu untuk membekali dirinya dalam rangka mendidik anak-anaknya, memberi contoh dan teladan kepada anak-anaknya sesuatu yang akan menghantarkan mereka kelak di masa yang akan datang, di saat mereka dewasa, adalah berpegang teguh dengan kuat pada ajaran
Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Sayyidah Zainab adalah mendapatkan pendidikan dari ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan beliau lanjutkan pendidikan itu, beliau wariskan pendidikan itu kepada anak-anaknya. Dalam riwayat disebut betapa Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam misalnya memberikan pendidikan kepada Sayyidah Zainab terkait dengan hijab, terkait dengan pakaian yang seharusnya digunakan oleh seorang wanita di luar rumah, batasan yang harus dijaga, dan juga batasan dengan orang lain laki-laki yang bukan muhrimnya. Dalam riwayat disebut ketika Imam Ali mengajak Sayyidah Zainab dan putri-putrinya yang lain untuk ziarah ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mencari waktu di mana kosong para peziarah, tidak ada orang lain yang datang ziarah ke pusara Rasulullah. Dan yang kedua, Imam Ali mematikan lampu yang ada di pusara Rasulullah di saat beliau datang berziarah membawa putri-putrinya. Beliau ingin mengajarkan selain kepada Sayyidah Zainab dan putri-putri beliau yang lain, beliau ingin mengajarkan kepada kita yang hidup berabad-abad setelah beliau bahwa beginilah seorang tua, seorang ayah mendidik anaknya, mengajarkan kepada anaknya segala hal yang memang dituntut untuk kita didik anak kita dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya yang dicontohkan dan dilanjutkan oleh para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Sekali lagi menjadi kewajiban kita semua adalah bagaimana kita wariskan ajaran ini kepada anak generasi kita yang akan datang. Mudah-mudahan dengan menghadiri majlis-majlis seperti ini dan dengan pendidikan yang kita lakukan untuk anak-anak kita, baik formal atau tidak formal, baik kita sebagai ayah ataupun para ibu untuk anak-anaknya, semua adalah mampu kita lakukan menjadi buah daripada kehadiran kita di majlis-majlis seperti ini. Dan peran seorang perempuan tidaklah sesuatu yang kecil. Di dalam peristiwa Karbala dan di dalam kebangkitan Imam Husain juga terdapat contoh-contoh betapa peran-peran perempuan seperti Sayyidah Zainab dan beberapa istri atau ibu sahabat Imam Husain yang mendorong mereka untuk bersama Imam Husain alaihissalam. Di akhir pembicaraan saya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang musibah Imam Husain, peristiwa yang terjadi kepada Imam Husain, tapi lebih saya khususkan kepada peran Sayyidah Zainab dan dua orang perempuan lain yang memiliki peran yang sangat besar kepada anak-anaknya serta suaminya, sehingga mereka berani maju ke medan laga dan siap untuk berkorban demi Imam Husain alaihissalam. Yang pertama adalah seorang perempuan, yaitu istri daripada seorang sahabat Imam Husain bernama Zuhair ibn al-Qayyin. Zuhair adalah seorang sahabat yang awalnya adalah jauh daripada Ahlul Bait, jauh
dari keberpihakan dengan Imam Ali dan Imam Husain. Zuhair justru bersama pihak-pihak lain yang berseberangan dengan Ahlul Bait. Zuhair adalah seorang yang pemberani, tangkas memainkan pedang dalam banyak pertempuran. Tapi Zuhair sudah sampai kepada sebuah keputusan untuk berhenti dari peperangan. Ia telah memasukkan pedangnya dalam sarungnya dan kemudian menggantungkannya. Zuhair tidak bersama Imam Husain di saat Imam Husain keluar dari kota Mekkah mendeklarasikan bahwa beliau meninggalkan manasik haji saat itu, tetapi Zuhair melanjutkan manasik hajinya hingga selesai, kemudian dia meninggalkan kota Madinah. Zuhair berusaha untuk melewati tempat yang tidak akan ketemu dengan Imam Husain, tetapi takdir berbicara lain. Secara kebetulan Zuhair beristirahat di sebuah tempat di mana di situ juga Imam Husain dan kafilahnya beristirahat. Zaman itu perjalanan dilakukan dengan kuda atau jalan kaki atau onta, dan ketika mereka lelah, mereka berhenti di tempat peristirahatan di mana di situ ada mata air, atau ketika malam hari mereka mendirikan tenda ala kadarnya. Maka Imam Husain di saat istirahat di sebuah tempat, beliau sempatkan untuk mengajak kaum muslimin yang ada di sekitar beliau untuk bergabung dengan kafilahnya. Saat itu di malam hari, Imam Husain menyuruh pesuruhnya, utusannya untuk datang ke kemah Zuhair. Saat itu Zuhair sedang makan malam dengan istrinya. Ketika datang pesuruh dan duta Imam Husain, dia mengatakan, "Wahai Zuhair, Al-Husain menginginkanmu, Al-Husain memanggilmu." Zuhair mengatakan, "Tidak, katakan kepada Al-Husain bahwa aku sudah mengambil keputusan berhenti berperang dan aku sudah lelah dari berbagai peperangan yang telah aku ikuti." Namun saat itu istrinya mengatakan kepada Zuhair, "Wahai Zuhair, tidakkah malu di saat cucu Rasulullah Al-Husain, putra Fatimah memanggilmu dan engkau asik menikmati makanan denganku? Coba datangi Al-Husain, dengarkan apa yang ia ingin sampaikan. Tidak perlu mungkin engkau harus ikut dan taat padanya, tapi minimal datangilah kemahnya, dengarkan apa yang ia akan sampaikan." Setelah didesak oleh istrinya, Zuhair akhirnya bangkit dan Zuhair menuju kemah Imam Husain. Imam Husain menyampaikan berbagai hal tentang berbagai masalah, tentang latar belakang mengapa beliau menuju Karbala, mengajak kaum muslimin untuk membebaskan diri mereka dari api neraka dan seterusnya, hingga akhirnya Zuhair meninggalkan kemah Imam Husain dan kembali ke kemah istrinya. Ketika tiba di kemah istrinya, Zuhair mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku telah mengambil sebuah keputusan. Esok hari aku akan bersama kafilah Al-Husain. Aku akan bergabung dengan kafilah Al-Husain. Dan karena itu esok engkau silahkan pulang sendiri ke rumah orang tuamu dan engkau aku ceraikan." Istri Zuhair mengatakan, "Wahai suamiku,
bukankah aku yang tadi mendorongmu untuk menuju Al-Husain? Mengapa engkau ceraikan aku? Biarkan aku bersamamu, juga bersama kafilah Al-Husain. Zuhair tidak ingin istrinya bersamanya. Ia mengatakan berbagai alasan. Wahai istriku, Allah tidak mewajibkan perempuan untuk menuju ke medan perang. Allah hanya mewajibkan laki-laki saja. Istrinya menyampaikan alasan-alasan lain, hingga akhirnya istrinya mengatakan, wahai Zuhair, bukankah Al-Husain juga membawa wanita-wanita bersamanya? Bukankah Zainab bersama Al-Husain? Bukankah Ummu Kulthum juga bersama Al-Husain? Bukankah Rubab juga bersama Al-Husain? Mendengar itu, Zuhair mengatakan, wahai istriku, jangan kau samakan aku dengan Al-Husain. Imanku tidaklah sekuat Al-Husain. Aku khawatir jika engkau bersamaku dan demi kecintaanku padamu, di saat ada tangan-tangan musuh, tangan-tangan kotor yang akan melakukan hal-hal yang tidak selayaknya padamu, aku tinggalkan Husain demi cintaku dan demi rasa cemburuku padamu. Al-Husain adalah punya keimanan yang sangat kuat. Al-Husain berada dalam puncak keimanan. Al-Husain tidak akan sedikit pun kemudian bergeming dari keimanannya. Tapi aku adalah manusia biasa yang aku sangat khawatir akhirnya aku akan meninggalkan Al-Husain. Mendengar itu, istri Zuhair kemudian mengatakan, ya kalau begitu aku terima, aku akan berpisah denganmu. Tapi ada satu permintaan yang aku harap engkau tidak menolaknya. Permintaan itu adalah, jika engkau nanti bersama Al-Husain dan engkau gugur bersama Al-Husain, saat itu engkau akan bertemu dengan putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Sampaikan salamku kepada Sayyidah Fatimah bahwa aku istri Zuhair yang mendorong suaminya untuk maju ke medan laga bersama Al-Husain. Jangan lupakan aku dan mintakan syafaat Sayyidah Fatimah untukku. Zuhair akhirnya berangkat bersama Al-Husain, dan Zuhair menjadi taming di saat Imam Husain melaksanakan sholat duhur di padang Karbala. Zuhair yang sangat tangkas tangannya, tidak ada satu buah anak panah pun yang dilesatkan oleh musuh yang tidak mau berhenti walaupun Imam Husain sedang melaksanakan salat zuhurnya. Panah-panah yang akan mengena tubuh Al-Husain ditangkis oleh Zuhair dengan pedangnya. Setiap anak panah ditangkap dengan tangannya, dipatahkan dengan tangannya, sehingga Imam Husain selamat dari anak panah yang dipanahkan dari arah Zuhair, karena Zuhair berada di hadapan Imam Husain. Namun dari arah yang lain ada seorang yang berdiri juga menjadi taming Imam Husain. Dia bernama Muhammad Al-Hanafi. Muhammad Al-Hanafi tidak seperti Zuhair yang tangkas memainkan tangan dan pedangnya. Banyak anak panah yang dikirimkan oleh musuh mengena tubuh Imam Husain. Tapi banyak juga anak panah yang kemudian dijaga oleh Muhammad Al-Hanafi, sehingga Muhammad Al-Hanafi tubuhnya dipenuhi dengan anak panah.
Dan di saat Imam Husain telah menyelesaikan solatnya, Muhammad Al-Hanafi yang jatuh ke tanah dan tubuhnya ditulis seperti landak. Muhammad Al-Hanafi berusaha mendekati Imam Husain. Dia bertanya kepada Imam Husain, "Ya ibna Rasulillah, awafaitu ya ibna Rasulillah, apakah aku termasuk sahabatmu yang setia, wahai putra Rasulullah? Apakah aku termasuk mereka yang berjuang demi menyelamatkanmu, wahai putra Rasulullah?" Imam Husain menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, "Na'am anta amami fil jannah." Perempuan kedua yang juga mendidik anak-anaknya untuk maju ke medan laga, berjuang membela Al-Husain adalah Ummul Banin, seorang wanita yang dinikahi oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, karena diyakini keluarga itu adalah keluarga yang banyak melahirkan anak laki-laki. Benar, dari Ummul Banin lahir 4 orang anak laki-laki yang semuanya maju ke medan laga. Semuanya dididik oleh Ummul Banin untuk menjaga Al-Husain hingga darah titik penghabisan. Maka majulah satu persatu anak Ummul Banin hingga akhirnya Abul Fadlil Abbas. Dan ketika diberitakan kepada Ummul Banin bahwa anak-anaknya telah gugur di padang Karbala, Ummul Banin mengatakan, "Jangan ceritakan kepadaku anak-anakku. Aku hanya ingin punya jawaban atas satu pertanyaan. Bagaimana nasib imamku dan tuanku Al-Husain?" Sayyidah Zainab adalah juga seorang wanita yang di padang Karbala punya peran yang sangat besar. Sayyidah Zainab adalah seorang yang menyelamatkan anak-anak dan putri-putri Al-Husain. Di saat kemah-kemah itu dibakar, maka anak-anak itu lari dari satu kemah ke kemah yang lain dengan ketakutan. Sayyidah Zainab lah yang berusaha untuk menyelamatkan mereka. Anak-anak itu lari dari kobaran api, tapi pada saat yang sama anak-anak perempuan itu lari dari tangan-tangan kotor yang akan menyentuh mereka, yang akan mengambil setiap perhiasan yang ada pada mereka. Sayyidah Zainab lah yang berusaha untuk menyelamatkan mereka semua, hingga akhirnya Sayyidah Zainab berdiri di sebuah onggokan tanah yang dikenal dengan nama Tal Zainabiyah, yang diabadikan hingga saat ini. Di tempat yang agak tinggi itu Sayyidah Zainab menyaksikan semua apa yang terjadi di padang Karbala, khususnya di saat saudaranya Imam Husain maju ke medan laga sendirian. Saat itu Sayyidah Zainab menyaksikan betapa Imam Husain telah memainkan pedang dengan tangkasnya seperti ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib di medan laga. Imam Husain membunuh setiap orang yang mendekatinya. Imam Husain memenggal leher setiap orang yang datang untuk membunuhnya. Imam Husain menolak setiap anak panah dan pedang serta tombak yang akan mengena tubuhnya. Tapi apa daya, seorang tua yang telah berusia 60 tahun lebih, saat itu Imam Husain telah putih jenggotnya. Maka tidak ada lagi tenaga yang tersisa pada Imam Husain. Di saat beberapa anak panah telah menembus tubuhnya, maka Imam Husain pun jatuh ke tanah dari kudanya. Dan ketika Imam Husain
Husain telah terjatuh ke tanah, datanglah musuh-musuh jahat itu demi untuk menghabisi Imam Husain. Sebagian melepaskan anak panahnya, sebagian memukul Imam Husain dengan tombaknya, sebagian memukul Imam Husain dengan pedangnya, bahkan sebagian yang lain melempar Imam Husain dengan batu dan kayu. Hingga akhirnya Sayyidah Zainab ketika menyaksikan itu semua, Sayyidah Zainab mengarahkan pandangannya ke arah Madinah. Sayyidah Zainab berucap dengan teriakannya, "Assalamu alayka ya Jaddah, Salla alaika malaikus sama, Hadha Husainun bil'ara, Maslubatal imamata wal-rida, Muqatta'ul adha, Murammalun bid-dima." Wahai kakekku Rasulullah, sungguh para malaikat di langit menyampaikan salawat dan salamnya padamu. Tapi hari ini wahai kakekku Rasulullah, tengoklah ke padang Karbala, lihatlah Husainmu di padang Karbala, lihatlah Husainmu telah jatuh dari kudanya, lihatlah Husainmu telah tidak lagi mengenakan sorbanmu, lihatlah Husainmu telah tidak lagi mengenakan radimu, lihatlah Husainmu yang telah terpisah kepala dan badannya, lihatlah Husainmu yang telah terpotong-potong tubuhnya, lihatlah Husainmu yang berlumuran darah dan pasir Karbala. Panjang Sayyidah Zainab menyampaikan kisah Imam Husain kepada Rasulullah, hingga akhirnya beliau mengangkat kedua tangannya, "Allahumma taqabbal minna hadzal qurban." Ya Allah, terimalah dari kami pengorbanan ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Marilah kita sampaikan salam kita kepada Imam Husain. Mudah-mudahan Imam Husain menyaksikan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Imam Husain mencatat setiap kita yang mengeluarkan air mata di pipi kita. Mudah-mudahan Imam Husain memberikan syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan Imam Husain memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn أصحاب الحسين. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب Sekali lagi mewakili kedua orang tua kita. Assalamu ala wa ala Ali ibn al-Husain wa ala ashabil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salawat.